Pagi ini, saya dari Kabupaten Jember akan menuju Kabupaten Bondowoso untuk pergi ke air terjun Patirana Grujugan Bondowoso. Berjarak sekitar 30 km dari Jember. 30 menit dari Jember, saya tiba di base camp pendakian Gunung Gulgulan. Di sini saya menunggu Arif, Fikri dan Fahmi. Dari base camp nampak jelas puncak Gunung Gulgulan. Tapi sekarang tujuan kami bukan ke sana, tapi air terjun Patirana. Saat Arif, Fikri dan Fahmi datang, kami langsung berangkat menuju air terjun Patirana yang jaraknya 1 km dari base camp. Rute ke air terjun sebenarnya sangat mudah, karena hanya ada satu jalan menuju ke air terjun. Kali ini dengan penuh semangat, Fahmi menyarankan lewat jalan pintas yang menurutnya memotong kompas dan waktu. Di tengah jalan, warga lokal mengatakan, jika rute ke air terjun harusnya lewat bawah, bukan atas. Tapi Fahmi meneruskan saja, memimpin untuk lewat jalan pintas. Hingga pada akhirnya, jalannya buntu. Fahmi masih yakin ada jalan potong kompas. Dia pun mencoba naik sendiri lebih tinggi untuk memastikan ada jalan pintas. Sementara kita disuruh menunggu, khawatir jalannya buntu kembali. Dan ternyata jalan pintas itu tidak ada. Kami memutuskan untuk turun mengikuti saran dari warga lokal. Karena sudah 2 orang warga lokal menyarankan turun ke bawah, bukan naik ke atas. Kami langsung berjalan menurun ke arah sungai, melewati kebun kopi milik warga lokal. Dan kembali ke jalur utama, jalan menuju air terjun Patirana. Sembari berjalan santai, Fahmi berkata, "Oh iya, emang harusnya lewat sini ya?" Hahaha, ada-ada saja Fahmi. Kita diajak ke jalan yang susah, padahal ada jalan yang mudah. Pemandangan sepanjang jalur air terjun sangat memukau, karena sungai Patirana berada di antara 2 tebing. Sekarang kita berada di sisi atas tebing sebelah kanan. Jalur dipenuhi pohon pinus yang tinggi dan kebun kopi. Saat jalur bercabang, kita belok kiri untuk turun ke arah sungai Patirana. Sampai di sungai, kita disambut air terjun mini. Sungai Patirana memiliki banyak sekali air terjun mini dan kolam alami. Walaupun matahari sangat terik, udara di sini sangat sejuk. Ditambah suara gemercik air dan suara burung banyak sekali. Benar-benar berasa di dalam aviari Tuhan. Sangat menenangkan. Sungai Patirana adalah sungai pegunungan permanen. Jadi, airnya selalu ada sepanjang tahun. Sehingga, membuat jalur ke air terjun selalu hijau. Airnya yang segar, membuat saya tanpa berpikir untuk meminumnya secara langsung. Dan benar-benar sangat menyegarkan. Sungai pegunungan mempunyai ciri khas, berada di antara tebing, airnya jernih, dan memiliki suhu yang dingin seperti air es. Sungguh indah, tapi tujuan kita bukan di sini, masih di depan. Sekarang kami menyeberangi sungai, berpindah ke sisi kiri sungai. Fahmi dengan hati-hati menyeberang di atas jembatan bambu. Sementara Fikri dan Arif berkata, "Lewat sungai aja kenapa? Kan ini dangkal." Fikri dan Arif langsung terabas air sungai yang dangkal dan sangat dingin. Susur sungai melewati jalan datar, berupa tanah liat, yang banyak ditumbuhi rumput gajah. Kami berkali-kali menemukan air terjun mini. Air terjun mini merupakan ciri khas dari sungai pegunungan, yang juga menandakan peningkatan altimetri ketinggian. Sekarang kami naik ke tebing sisi kiri sungai, karena bagian sungai susah untuk disusuri. Jalanan sedikit menanjak.
Sekarang, jalanan kembali menurun. Sesekali melewati jalan penuh bebatuan, di bawah pohon yang sangat lebat, dan kebun kopi. Jalanan buntu, kami kembali susur sungai dan berpindah ke sisi kanan sungai. Nampak pohon roboh yang terbawa arus banjir, harus ekstra hati-hati saat susur sungai, terutama di musim hujan. Ada air terjun lagi, cukup tinggi, tidak ada jalan. Kami harus menaiki tangga darurat dari tali, dengan ekstra sangat hati-hati. Di sebelahnya, masih ada besi, bekas tangga lama, yang rusak akibat banjir. Dulunya air terjun Patirana, merupakan destinasi wisata favorit, merupakan wisata lanjutan, dari pengunjung wisata Puncak P28, atau pengunjung puncak Gunung Gulgulen, dan Gunung Tanggus. Akibat banjir, jalur ke air terjun, banyak yang rusak, dan pandemi COVID-19 melumpuhkan semua sektor pariwisata di Bondowoso. Salah satu tujuan kami ke sini, juga untuk memastikan jalur dan kelayakan, untuk pembukaan kembali destinasi wisata, air terjun Patirana. Jadi untuk sekarang ke sini masih gratis, dengan resiko yang cukup tinggi. Resiko yang utama, adalah banjir. Karena belum ada rute tanah dan jembatan. Jembatan lama ini nyaris roboh, dan besinya penuh dengan karat. Kami harus menyeberangi sungai dengan sangat hati-hati. Resiko selanjutnya adalah jatuh ke jurang. Kita naik ke atas tebing yang sangat curam tanpa pegangan. Jika kurang pengalaman, tanpa pendampingan profesional, resiko jatuh ke jurang. Jadi mudah-mudahan tempat ini kembali menjadi sebuah destinasi yang aman bagi semua orang. 30 menit trekking, kami tiba di atas air terjun. Sudah ada Faye, Fajar, dan yang lainnya mensurvei lokasi ini untuk sebuah destinasi wisata lanjutan dan melakukan uji coba untuk olahraga rappelling air terjun yang nantinya menjadi dari bagian wisata air terjun Patirana Grujugan. Tentu saja, semua ini dilakukan dengan kemampuan dan profesional. Bermain di atas air terjun tanpa peralatan lengkap, beresiko jatuh, bahkan meninggal dunia. Teman-teman di sini adalah anggota SAR dan Rescue yang sangat berpengalaman, dilengkapi dengan alat-alat yang berstandar internasional. Sebelum melakukan rappelling, kami melakukan dulu uji coba sesuai SOP keselamatan. Gundul mengkonfirmasi tim di bawah, apakah semua sudah sesuai SOP. Dia akan mencoba dahulu sebelum yang lain turun. Arif yang memang seorang barista, saat tiba langsung berinisiatif membuat kopi. Sementara Fahmi membuat pop es dengan menggunakan air sungai yang alami dan sangat dingin. Sembari menunggu air panas, Arif langsung menikmati sejuknya cuaca pegunungan dengan tidur santai sambil menikmati suara gemericik air. Dan Fahmi memberitahu bahwa di depan ada kolam alami yang sangat dalam. Sementara Fikri langsung membantu proses uji coba, memastikan semuanya sesuai standar SOP keselamatan. Gundul melakukan uji coba, sementara Fikri dari atas memastikan tidak ada friksi antara tali dengan batu, sementara Faye memastikan prosedur dan keselamatan dari bawah. Semua prosedur keselamatan harus diperhatikan, karena salah sedikit, nyawa taruhannya. Fikri mengecek semua tali sudah kuat, lalu memastikan kembali tidak terjadi friksi antara tali dan batu. Gundul lalu melanjutkan turun ke bawah, menikmati seru dan segarnya menuruni air terjun Patirana. Gundul melakukannya dengan santai karena dia memang anggota tim SAR dan Rescue.
Sekarang giliran Adelina. Ia bukan tim SAR, tapi sering melakukan rappelling. Olahraga ini memerlukan kemampuan fisik, keberanian, nyali, dan pengetahuan, serta ketenangan saat situasi tertentu, terutama saat keadaan tak seperti yang diinginkan. Karena seringkali batuan di air terjun sangatlah licin. Seperti saat ini. Butuh ketenangan untuk tidak panik, dan kesigapan tim untuk mengkondisikan situasi bahwa semua aman-aman saja. Adelina, yang sudah sering bermain rappelling, tentu saja dengan tenang, dapat mengendalikan keadaan. Kini, Adelina sepenuhnya mengendalikan tali, memindahkannya sesuai arah badan. Adelina melanjutkan kembali, dan kini akan melakukan teknik flagging Australian rappelling. Teknik rappelling ini sangat menyenangkan apabila dilakukan di air terjun. Kita berasa menjadi Spider-Man yang sedang mandi air hujan. Nantinya, ini akan menjadi bagian dalam open trip ke air terjun Patirana, dan kamu bisa menikmati rappelling di air terjun dengan pendamping profesional yang memastikan keseruan dan keselamatan. Teman-teman di atas selalu memastikan bahwa semuanya sesuai prosedur. Semua yang hadir bergantian mencobanya. Kata-kata dulu, Pak. Kata-kata ini perdana, langsung air terjun, guys. Nggak pernah nyoba sama sekali. Modal bismillah, friksi ya. Yuk. Ini aman, sekarang gitu. Giliran saya Aman, mencoba. Sebagai orang awam yang tidak memiliki skill dan tidak pernah mencoba rappelling sama sekali. Pakai bebannya badan berarti. Iya. Dengan kemampuan tim dan peralatan yang sesuai standar, briefing yang rinci dan hati-hati, saya yang awam sekalipun langsung bisa melakukan rappelling di air terjun. Terus, pelan, halus, pelan, desa ke sudah. Bahkan langsung mampu melakukan Australian rappelling dengan seru dan sangat aman. Selesai melakukan rappelling, beberapa teman ada yang masak mie dan sholat, sementara Fahmi memilih mandi di kolam alami yang sangat dalam. Kolam ini sangat segar, karena ini adalah sungai pegunungan. Dasar kolam ini berisi batuan, tidak ada lumpur sama sekali. Alirannya sangat deras, kita berasa dipijit saat mandi di alirannya. Bayangkan kamu mandi di sini, di antara megahnya tebing lereng Gunung Argopuro, derasnya aliran air pegunungan, sejuknya udara lereng gunung, dan dinginnya air Gunung Argopuro. Fahmi nampak sangat bergembira sekali. Adelina membuat rujak buah yang hanya bermodal bumbu garam, gula dan cabai, tapi berasa sangat mahal. Kita semua menikmatinya. Ini adalah sesuatu yang penting. Di balik rutinitas yang padat, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menyiapkan destinasi wisata ini di masa depan. Dan sangat terima kasih kepada Pak Faid yang sudah menyiapkan bahan bakar padat saat kami tiba kembali di bawah. Menu yang disuguhkan ini nantinya akan dijadikan bagian dari open trip rappelling di air terjun Patirana. Sehingga pengunjung wisata, selain menikmati alam, juga menikmati kuliner dengan kearifan dan cita rasa lokal. Semoga impian ini terwujud. Wisata air terjun Patirana Bondowoso. Terima kasih. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.